Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama kami di Ombus, obrolan seputar meteorologi dan gempa bumi di Sumatera Utara. Pada episode kali ini kita kedatangan nih seorang tokoh yang sangat berpengaruh di BMKG, teman-teman, yaitu Bapak Eko Prasetyo MP selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Halo Bapak. Halo. Selamat pagi Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktunya dapat hadir di acara podcast kami pada pagi hari ini. Kita di sini Pak ingin membahas nih tentang cuaca-cuaca yang sering terjadi di Sumatera Utara. Ngomong-ngomong sebelum kita lanjut, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di studionya Ombus ya. Ombus Pak. Ya. Ombus itu seperti ini Pak, makanan khas kita yang sering dimakan sama masyarakat suku Batak. Berarti nanti saya disiapin ya, pengen jadi Siap Pak, siap Bapak. Gimana Pak menurut Bapak tentang Kota Medan Pak? Kota Medan asik. Itu adalah idola saya sejak kecil. Dengan sepak bolanya. PSNS ya Pak, PSNS. Nah, teman-teman Ombus, kita hari ini akan berbicara tentang siasat bertahan kala iklim maritim berubah. Jadi Pak, banyak nih masyarakat di sekitar lingkungan Belawan Pak yang bertanya tentang mengapa akhir-akhir ini sering terjadi banjirop gitu Pak. Terus kenapa banjir ini namanya rob gitu Pak, bukan yang lain gitu. Jadi kan kita sebagai masyarakat awam ingin mengetahui apa sih sebenarnya banjirop itu dan kenapa banjirop itu bisa terjadi Pak. Ya, banjirop itu sering kita kenal juga sebagai banjir pesisir, yang mana air laut ini masuk ke daratan. Tidak ada hujan, tidak ada petir, kok basah ini jalan kita, wilayah kita. Itu adalah air laut yang masuk ke daratan. Dan tentunya ini adalah fenomena astronomi yang dipicu oleh energi gravitasi bulan. Nah, jadi sekali lagi banjirop atau banjir pesisir ini dipicu oleh energi gravitasi bulan. Sehingga yang kita perhatikan adalah bagaimana pergerakan perputaran bulan terhadap bumi. Ketika kita ditanya mana kata kalender apa yang berpedoman pada bulan, maka kita jawab mesti itu adalah kalender Hijriah. Nah, kapan sih biasanya rob itu terjadi? Itu patokannya adalah kalender Hijriah. Kapan? Tentunya kita tandai yaitu di akhir atau awal bulan Hijriah dan di pertengahan bulan Hijriah. Itu adalah fenomena penting. Umumnya air laut masuk ke daratan karena pasang maksimum. Nah begitu teman-teman. Jadi banjirop itu karena dia banjir pesisir ya kan Pak. Ya. Kalau banjir di sungai namanya beda lagi teman-teman, bukan banjirop. Dan dia disebabkan oleh pengaruh dari gravitasi bulan. Nah, terus Pak ada nih titipan dari stakeholder kita Pak. Bertanya tentang pembangunan pelabuhan baru nih Pak. Jadi informasi apa saja yang dapat digunakan oleh meteorologi maritim untuk membangun sebuah pelabuhan Pak? Pelabuhan atau dermaga atau bangunan laut lainnya itu perencanaannya membutuhkan informasi cuaca maritim. Di antaranya adalah parameter pasang surut air laut. Ya, seperti apa tipe pasang surutnya, titik tertingginya berapa, kemudian terendahnya berapa, kemudian jarak surut tersurut dari garis pantai itu berapa kilometer. Terus bagaimana ketika terpasang hingga di mana air laut ini bisa menggenangi. Disitulah awal perencanaan pelabuhan atau dermaga. Juga unsur oceanografi lainnya atau meteorologi oceanografi atau met-ocean lainnya ya. Apa saja itu? Angin ya. Kecepatan angin maksimum berapa, rata-rata arah gembingan dari mana, sehingga pelabuhan itu
bisa terbangun dengan tingkat keselamatan yang tinggi, tingkat kekokohan yang tinggi. Unsur lain apa? Bagaimana terjangan arus dan gelombangnya di situ. Apakah sering terjadi, sedahsyat apa, setinggi apa yang pernah terjadi. Itu harus ada klimatologisnya. Nah, ini penting. Itu ya mungkin awal-awal dari persiapan perencanaan pembangunan pelabuhan atau dermaga. Nah, tadi kan kita bahas nih tentang pasang surut ya Pak. Jadi kita di Sumatera Utara ini Pak sangat ikonik dengan namanya Danau Toba nih Pak. Ya. Jadi masyarakat kita ini banyak berwisata di Danau Toba, serta banyak juga masyarakat kita yang mencari mata pencarian itu di Danau Toba. Berbicara tentang pasang surut air laut Pak, apakah sebenarnya danau itu bisa juga terjadi pasut gitu Pak? Dan kalaupun misalkan memang danau itu bisa terjadi pasang surut, apakah itu bisa dihitung oleh BMKG sendiri Pak? Ya, memang pasang surut itu menghampiri di badan air ya, termasuk laut, sungai dan danau. Ya, kalau sungai jelas dia bermuara di laut berhubungan ya. Kalau danau sendiri selama tidak punya muara di laut dan tidak apa istilahnya berinteraksi langsung dengan laut, mungkin tidak terlalu signifikan pasang surutnya. Tapi tetap ada pengaruh gravitasi bulan tersebut, tapi tidak sedahsyat di laut. Ya, surutnya kelihatan hilang airnya, pasangnya juga kelihatan tinggi sekali. Kalau danau tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu. Justru yang perlu kita perhatikan ini adalah apa? Bagaimana air yang masuk ke danau dengan buangannya seimbang enggak? Kalau nggak seimbang, maka danau itu akan cenderung surut, turun airnya. Bukan karena pasang surut, ya, tapi karena limpasan air danau yang tidak seimbang dengan masuknya air yang ke danau tersebut. Betul. Nah, jadi begitu teman-teman Ombus nih. Jadi bukan hanya air laut yang bisa pasang surut, tapi semua air bisa pasang surut, termasuk danau dan sungai. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa lebih berhati-hati ya kan Pak ya. Ya, betul. Kemudian Pak, ini kan Sumatera Utara akhir-akhir ini cuacanya sangat ekstrim ya Pak. Jadi kita kembali mundur ke belakang di tahun 2018 itu Pak pernah terjadi musibah kecelakaan kapal Pak, yang dimana KM Sinar Bangun nama kapalnya itu karam gitu Pak. Jadi banyak korban jiwa. Kedepannya bagaimana nih peran serta dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh meteorologi maritim nih Pak, jika ada kecelakaan tentang transportasi laut? Ya, karena di Danau Toba transportasi danau ya. Ya, transportasi danau bener Pak. Ya, di situ ada aktivitas angkutan penyeberangan ya, dari pelabuhan-pelabuhan di Danau Toba ke lintasan di pulau-pulau di Samosir ya. BMKG sudah menyiapkan automatic weather station atau AWS pelabuhan di 7 pelabuhan Danau Toba. Itu bisa dimanfaatkan oleh pengguna nakoda kapal atau juru di kapal untuk memastikan kondisi cuaca kita seperti apa secara real time. Kemudian prediksinya seperti apa ke depan, tentunya bisa diakses di info BMKG atau bisa bertanya kepada UPT BMKG atau kantor-kantor BMKG terdekat. Mungkin kalau dekat Danau Toba bisa tanya kepada BMKG Silangit, Ya, benar. atau kalau ini lebih detail lagi bisa ke BMKG Belawan atau ke Balai Besar Wilayah 1 ini. Itu bisa ditanyakan. Kawan-kawan di sini pasti dengan senang hati menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan atau keluhan masyarakat terkait cuaca. Jadi BMKG pasti sebelum kapal itu berangkat pasti menghimbau dulu ya Pak sebelumnya, memberikan warning gitu apakah cuaca ini baik untuk kapal berlayar atau tidak gitu. Ya, ketika ada potensi ekstrim pasti BMKG memberikan peringatan dini. Tapi kita harus membiasakan diri tidak harus menunggu dari BMKG, tapi lebih aktif lagi menyiapkan perencanaan beraktivitas dengan melihat info cuaca. Kalau di luar negeri itu ya, mulai anak-anak itu sudah dikenalkan bagaimana cara mengamati cuaca, cara memprediksi cuaca. Apakah bisa salah, apa selalu benar? Ngerti, mereka paham.
Sehingga ketika mereka mau beraktivitas ya harus dia menyiapkan diri dengan menyiapkan informasi cuaca. Ya, nah ini yang harus dibangun di masyarakat kita. Jadi masyarakat bisa mengakses informasi cuaca nih dari aplikasi namanya Info BMKG, benar Pak ya? Nah sebentar lagi kita kan mau Nataru nih Pak. Jadi Natal dan Tahun Baru. Pada umumnya di Sumatera Utara ini kalau ada Nataru itu orang-orang pada balik, pada pulang kampung. Jadi bagaimana Pak himbauan meteorologi maritim kepada masyarakat yang ingin merayakan Nataru dan mudik ke kampung halaman, apalagi yang menggunakan transportasi laut nih Pak? Ya, untuk Nataru tahun ini BMKG sudah menyiapkan infrastruktur yang terbaik buat masyarakat ya. Alhamdulillah segala peralatan utama BMKG dalam kondisi on alias fit, sehat semua. Ini adalah upaya bagaimana memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk Nataru, masyarakat di penghujung Desember dan awal Januari perlu waspada untuk potensi adanya rob atau banjir pesisir, ya, karena di situ kekuatan energi gravitasi bulan secara menyeluruh kuat sekali, sehingga potensi rob ada di Sumatera Utara, khususnya di pesisir sekitar Belawan ya. Hati-hati di sana, mungkin mengganggu kegiatan kita di dalam bernataru. Nah, itu. Sedangkan informasi untuk pelayaran dan penyeberangan bisa diakses di info BMKG, atau kalau kepingin interaktif langsung bisa di maritim.bmkg.go.id/inauvis. Nah, di situ informasi seluruh pelabuhan di Indonesia ada, bagaimana cuaca pelayaran dan penyeberangan ada. Kemudian juga bisa melihat informasi lain yang menarik, di antaranya kondisi awan, bisa klik di situ ada radar cuaca atau satelit cuaca. Manfaatkan informasi terbaik dari BMKG ini untuk masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dengan tema kita yang hari ini yaitu siasat bertahan kala iklim maritim berubah. Nah, jadi kan tadi kita bahas tentang dampak negatif terus tentang iklim nih Pak. Ya. Jadi ada sisi positifnya dari iklim ini. Kan akhir-akhir ini ada fenomena ikan yang naik nih Pak ke permukaan laut. Ke daratan ya. Iya, ke daratan. Jadi nggak semua iklim ekstrim itu mengakibatkan dampak negatif. Ini ada positifnya teman-teman. Jadi bagaimana Pak tanggapan Bapak dan penjelasan Bapak tentang fenomena ikan yang naik ke daratan ini Pak? Ya, itu bagian dari salah satu akibat dari perubahan iklim ya. Ini masih dikaji, diteliti lebih lanjut seperti apa ini penyebab utamanya dengan adanya fenomena ikan yang banyak terdampar di daratan ya. Saat ini sih kategori ikannya kecil dan sedang. Sebenarnya di beberapa waktu yang lalu bahkan ikan hiu paus sering terdampar ya di wilayah-wilayah yang lain seperti NTT, Utara Jawa Timur, Selatan Jawa Timur, dan wilayah-wilayah yang lain. Itu bahwasanya sedang terjadi perubahan iklim maritim. Masyarakat perlu memanfaatkan teknologi yang disampaikan oleh BMKG ya. Jangan mengandalkan yang namanya insting saja. Ilmu yang kita peroleh dari pendahulu kita, nenek moyang kita, perlu kita update dengan teknologi. Kalau di dalam iklim maritim mungkin kita dulu kenal dengan rasi bintang. Itu akan angin di laut seperti apa, gelombangnya seperti apa, itu sekarang harus diupdate dengan prediksi iklim laut yang benar ya. Teknologi sudah mengantarkan kita pada kemajuan, peningkatan keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Ini harus kita manfaatkan. Tentunya jangan enggan, jangan segan-segan untuk mengakses informasi cuaca dan iklim di info BMKG. Baik Bapak, berarti fenomena ini terjadi murni karena perubahan iklim Ya, khusus ikan yang terdampar ini masih dalam dugaan peneliti ya. Ini bisa jadi oksigen di laut yang lebih tengah dengan permukaan itu kurang baik.
kadar oksigen lebih baik di sekitar garis pantai atau pesisir, sehingga kecenderungan ikan secara bergelombol berkelompok bergerak ke arah pesisir. Tentunya faktor arus dan angin laut ini akan mendorong mereka juga. Jarang sekali hal ini terjadi jika tanpa sebab. Juga energi gelombang laut ini juga berpotensi mendukung terjadinya fenomena ini. Masih kita kaji bersama oleh para peneliti. Untuk selanjutnya tetap kita harus segera beradaptasi terhadap perubahan iklim ini. Masyarakat juga jangan mudah merusak lingkungan ekosistem laut dengan membuang sampah sembarangan, termasuk di danau. Jangan dilakukan, akan merusak kualitas air lautnya, air danaunya. Akibatnya keseimbangan ekosistem laut akan terganggu. Begitu. Baik Bapak, sepertinya waktu memisahkan kita Pak. Jangan dipisahkan. Pada hari ini lagi seru-serunya teman-teman, membatasi. Pada ini seru banget pembahasannya bersama Bapak Eko Prasetyo. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas ilmunya. Semoga Bapak sehat selalu Pak. Baik Sobat Ombus, inilah episode kita pada kali ini. Sampai bertemu kembali di episode kita selanjutnya.